Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baiklah Anda semua, pagi ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Bagaimana dengan alat tulisnya? Apakah sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Atau masih ada yang masih ngantuk nih? Apakah share screen Ibu sudah bisa terlihat? Ya, Bu. Baik, sekarang Ibu akan bertanya. Anda semua makan sehari berapa kali? 3 kali, Bu. 2 kali, Bu. 3 kali. 3 kali makan sehari itu biasanya pagi sarapan kan ya, nanti makan siang, dan kemudian makan malam. Ketika Ananda makan pagi atau makan siang atau makan malam, apakah semua jenis makanan Ananda makan? Tidak semua jenis makanan, Bu. Ya. Bagus sekali ya Vidya. Tentunya tidak ya. Makanan yang kita makan sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Apa saja itu jenis makanannya dan apa saja itu zat-zatnya, Ibu akan menjelaskan kepada Ananda semua dan kita akan mempelajari bersama-sama ya. Zat makanan terdiri atas 2, yaitu makro dan mikro. Zat makanan makro merupakan zat makanan yang besar atau dibutuhkan dalam jumlah yang banyak pada tubuh kita. Sedangkan zat makanan mikro, zat makanan dibutuhkan dalam jumlah sedikit bagi tubuh kita. Apa saja itu zat makanan makro? Yaitu terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan mikro atau yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit bagi tubuh kita ada 2, vitamin dan mineral. Apa tadi Siva? Jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Jenis zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh ada zat makanan makro dan zat makanan mikro. Tepat sekali ya. Bu. Jadi Ibu berharap Ananda semua memperhatikan ya seperti Siva, supaya kedepannya tidak ada terjadi miskonsepsi, agar semuanya paham dengan materi yang Ibu ajarkan hari ini. Coba siapa yang tahu apa fungsi makanan bagi tubuh kita? Ada yang bisa menjawab? Apa fungsi makanan? Ibu mau bertanya, kenapa sih kita butuh makan? Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Bu. Iya, Nisa? Supaya kuat, Bu, dan bisa menjalani aktivitas. Iya, benar sekali ya, Nisa. Kita makan itu salah satunya juga supaya kita kuat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berikut fungsi makanan bagi tubuh. Yang pertama yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Dapat Ananda semua lihat pada layar share screen Ibu, itu yang dulunya bayi menjadi besar sampai menjadi tua lagi. Jadi itu merupakan salah satu fungsi makanan bagi tubuh. Selanjutnya memelihara dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Seperti pada gambar, yang sebelah kiri ini kepalanya tampak botak, sedangkan yang sebelah kanan rambutnya tumbuh lebat. Itu dikarenakan
adanya zat makanan yang bisa memperbarui sel-sel tersebut kembali sehingga rambutnya bisa tumbuh lebat kembali. Selanjutnya yaitu pengaturan metabolisme tubuh. Pengaturan metabolisme tubuh. Setelah kita berolahraga, tentunya kita berkeringat kan ya Ananda? Iya, Bu. Jika kita berkeringat, tentunya telah terjadi proses pembakaran dalam tubuh. Dan proses pembakaran itu juga disebut sebagai dengan proses metabolisme. Itu merupakan bentuk dari pembakaran zat-zat makanan yang sudah kita makan terlebih dahulu. Selanjutnya itu penjaga keseimbangan cairan tubuh. Dalam sehari, Ananda semua minum berapa gelas? Ayo Vidya, berapa gelas minum sehari? Vidya? 1 liter cuman, Bu. Oh, sedikit sekali. Sedangkan untuk menjaga 1 liter. keseimbangan cairan tubuh, kita diharuskan minum 2 liter atau 8 gelas ya Vidya. Vidya lebih rajin lagi besok-besok minum supaya Iya, keseimbangan Bu. tubuh terjaga. Selanjutnya yaitu untuk pertahanan Baik, tubuh Bu. terhadap penyakit. Pertahanan tubuh terhadap penyakit. Siva, Ibu mau bertanya, kenapa fungsi makanan dikatakan sebagai pertahanan tubuh terhadap penyakit? Karena pada makanan itu, Bu, ada nutrisi yang dapat membuat kita tahan terhadap penyakit, Bu. Bagus sekali. Tepat sekali ya Siva. Dengan kita makan, kita bisa menjaga pertahanan tubuh kita terhadap penyakit. Misalnya aja seperti ini. Jika kita telat makan, apa yang akan terjadi? Perut kita akan sakit. Jadi untuk menjaga supaya pertahanan tubuh kita kuat dan kita tahan terhadap penyakit, tentunya kita harus makan makanan yang bergizi dan teratur. Fungsi makanan selanjutnya bagi tubuh yaitu penghasil energi. Siapa tadi yang sarapan pagi tadi? Ayo, yang loyo-loyo ini sepertinya tidak sarapan ini. Anissa Hidayah ini sepertinya tidak sarapan ini. Iya enggak, Bu, enggak sarapan, Bu, enggak sempat, Bu. Kan di sini nampak kita lihat bahwasannya dengan kita makan kita bisa itu menghasilkan energi sehingga kita bersemangat dalam melakukan aktivitas ya. Besok-besok sarapan lagi ya Nisa. Iya, Bu. Apa saja itu zat-zat makanan tadi yaitu makro dan mikro, yang mana makro salah satunya yaitu karbohidrat. Karbohidrat terbagi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang sederhana, yang mana contohnya terdiri atas glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Semua kandungan karbohidrat monosakarida ini terdapat pada buah-buahan. Jadi kalau Ananda semua mengkonsumsi buah-buahan, Ananda juga termasuk mengkonsumsi karbohidrat lah ya sedikitnya. Selanjutnya disakarida. Disakarida merupakan gabungan dari 2 monosakarida yang terdiri atas sukrosa. Sukrosa itu terdapat pada gula pasir. Siapa yang suka minum teh berarti juga mengkonsumsi sedikitnya karbohidrat yaitu tipe disakaridanya. Selanjutnya maltosa yaitu terdapat pada biji-bijian dan laktosa terdapat pada susu sapi. Selanjutnya tipe karbohidrat yang selanjutnya yaitu polisakarida atau kompleks poli. Poli ini dapat seperti yang kita ketahui bahwa poli ini berarti banyak. Berarti ingat saja polisakarida berarti terdiri atas banyak monosakarida. Contohnya yaitu pati. Pati terdapat pada umbi-umbian seperti kentang, itu singkong, dan masih banyak lagi. Selanjutnya glikogen itu terdapat pada otot dan hati hewan, dan selulosa terdapat pada serat tumbuhan. Kepada Siva, apa saja tadi?
Karbohidratnya? Karbohidrat terdiri dari monosakarida, Bu, disakarida dan polisakarida, Bu. Bagus, berarti Siva ada memperhatikan Ibu ya. Selanjutnya kandungan zat makanan yaitu protein. Siapa di sini yang suka makan daging? Saya, Bu. Anissa. Pada daging tersebut juga terdapat protein ya Anissa. Protein juga merupakan salah satu zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh dan juga penting bagi tubuh kita. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon C, hidrogen H, oksigen O, dan nitrogen N. Protein memiliki fungsi yaitu sumber energi, sebagai zat pembangun dalam tubuh, berperan dalam sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormon dan enzim, perbaikan dan pemeliharaan jaring tumbuhan. Nah, berarti sudah terjawab dong ya. Yang pertama tadi ada rambutnya yang botak, kemudian tumbuh lagi. Itu dikarenakan salah satunya adanya mengonsumsi makanan yang mengandung protein, sehingga terjadi perbaikan pada sel-selnya yang sudah rusak. Jadi Anda semua, berarti protein penting fungsinya bagi tubuh kita ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sebelum diserap oleh tubuh, protein harus dicerna terlebih dahulu menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Asam amino terbagi atas dua, yaitu asam amino esensial dan non-esensial. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak bisa dibentuk oleh tubuh, maka harus kita peroleh dari mengkonsumsi makanan seperti ikan, ayam, telur, dan banyak lainnya. Serta asam amino non-esensial yaitu asam amino yang dapat disintesis oleh tubuh. Berarti tubuh kita bisa memproduksi sendiri asam amino tersebut. Protein terbagi atas dua, yaitu protein nabati dan hewani. Protein nabati yaitu protein yang berasal dari hewan seperti daging dan telur, serta protein hewani yang berasal dari biji-bijian, contohnya seperti tempe, tahu, kedelai, dan banyak lainnya. Zat pada makanan selanjutnya yaitu lemak. Baiklah, selanjutnya yaitu lemak. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Di dalam suatu molekul lemak terdapat 1 molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Anda di sini ada yang tahu apa itu fungsi lemak bagi tubuh? Yanisa? Mungkin Yanisa sedang terkendala sinyal ya. Kepada Arifat, tahu nggak apa fungsi lemak bagi tubuh? Tahu, Bu. Pertama, merupakan sumber energi, kedua sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, ketiga sebagai pelindung. Itu, Bu. Sekian jawaban dari saya, Bu. Bagus sekali Arifah. Salah satunya fungsi lemak yang terpenting itu untuk cadangan makanan. Adapun fungsi lemak yang lainnya yaitu merupakan sumber energi tadi yang Ibu bilang itu cadangan makanan tadi. Ketika kita puasa atau kita telat makan, kita butuh lemak ya. Sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, yang selanjutnya sebagai pelindung organ-organ tubuh, selanjutnya pembangun bagian sel,
Pembangun bagian sel ada yang tahu nggak bagian mananya yang membutuhkan lemak? Mungkin Anda semua sudah lupa ya, karena itu materi waktu kita kelas 1. Pembangun bagian sel salah satunya yaitu pada membran sel. Membran sel membutuhkan lemak. Diingat-ingat lagi ya pelajarannya, walaupun sudah berlalu tetap diingat. Karena Iya, materi Bu. dari awal sampai akhir itu akan menyatu terus, akan menyambung terus. Kalau Anda lupa materi di awal, nanti susah untuk memahami materi yang selanjutnya. Baiklah, fungsi lemak yang terakhir yaitu sebagai makanan cadangan. Lemak terbagi atas dua, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada daging, keju, susu, dan mentega, dan lemak tak jenuh terdapat pada minyak, kedelai, kelapa, ikan, dan minyak goreng. Zat makanan selanjutnya yaitu vitamin. Siapa di sini yang suka mengkonsumsi vitamin? Saya, Bu. Vidya suka mengkonsumsi vitamin apa? Vidya jarang minum vitamin, Bu. Siapa tadi yang suka mengkonsumsi vitamin? Saya, Bu. Oh, bagus ya. Tadi siapa itu yang jawab suka mengkonsumsi vitamin? Vitamin Rina, boleh Bu. dikonsumsi untuk tubuh, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Karena vitamin adalah zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Jika kita berlebihan dalam mengkonsumsinya, Rina, tentu pasti akan ada efeknya bagi tubuh kita. Kalau vitamin sasetan itu gimana, Bu? Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya Rina, asalkan itu tidak berlebihan. Karena tubuh kita juga membutuhkan vitamin seperti untuk kesehatan mata dan tulang. Vitamin dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan vitamin C, dan kedua vitamin yang larut dalam lemak seperti AD tadi, A, D, E, dan K. Zat makanan selanjutnya yaitu mineral. Mineral diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang relatif sedikit. Sumber mineral dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan. Fungsi mineral bagi tubuh yaitu untuk bahan pembentukan berbagai jaringan tubuh, misalnya tulang, gigi, rambut, kuku, kulit, dan sel-sel darah merah. Berarti untuk memperbaharui sel darah merah juga terdapat ya peran dari mineral, serta pertumbuhan kuku kita ini juga didukung oleh adanya mineral. Jadi mineral itu penting untuk tubuh kita ya Ananda semua. Iya, Bu. Selanjutnya, fungsi mineral selanjutnya yaitu sebagai bahan pengatur. Misalnya keseimbangan keasaman cairan tubuh, proses penggumpalan darah, dan membantu proses metabolisme dalam tubuh. Adakah yang ingat dengan materi sistem sirkulasi waktu SMP? Kalau kita luka, darahnya gimana? Mengalir terus atau berhenti? Anissa, jika kita luka, apa yang terjadi dengan darah kita, Anissa? Nanti membeku, Bu, darahnya. Menggumpal kan ya, berarti di sana kita juga dapat melihat apa fungsi dari mineral bagi tubuh kita, yaitu untuk penggumpalan darah. Tentunya jika tidak ada mineral dalam tubuh kita akan terganggu dong proses penggumpalan darah. Baiklah, demikian penjelasan materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan
kembali bertanya tentang materi kita hari ini kepada Ananda. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu akan mendapatkan nilai plus. Coba perhatikan layar share screen-nya. Baiklah, Nanda semua. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang zat-zat makanan dan fungsinya bagi tubuh. Silakan diperhatikan ya pada layar share screen-nya.
Sudah ya Ananda semua? Ibu harapkan setelah menonton video tadi, Anda semua bisa lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini. Iya, Bu. Manakah yang tergolong karbohidrat dan mana yang tergolong protein? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Siapa itu? Nisa, Bu. Ayo Anissa, coba dijawab. Yang mana karbohidrat, yang mana protein? Sebelumnya mohon maaf, Bu, kameranya tidak bisa dihidupkan karena ada sedikit kendala, Bu. Ya, tidak apa-apa, Nisa. Di sini yang termasuk karbohidrat nasi, Bu. Yang termasuk protein telur. Nah, itu tahunya. Yang itu tahunya, Bu. Ya, bagus sekali ya Nisa Hidayah. Ibu akan menambahkan sedikit lagi. Yang termasuk karbohidrat yaitu nasi, yang termasuk protein ada tahu, ada telur, ada ikan, serta ada kacang kedelai. Ibu mau bertanya nih, berarti ya Nisa Hidayah udah dapat poin plus dari Ibu nih ya. Tepuk tangan untuk Nisa Hidayah. Ibu akan bertanya kepada Rina. Rina, apakah masih ada di ruang Zoom? Masih, Bu. Coba Rina perhatikan layar share screen. Mana yang tergolong protein hewani dan mana yang tergolong protein nabati? Rina? Yang protein Yang protein hewan itu ayam, Bu. Bukan, yang di layar share screen-nya, Rina. Oh, mungkin Rina kurang memperhatikan Ibu tadi ya. Untuk kedepannya lebih semangat lagi ya Rina, supaya nanti bisa memahami materi selanjutnya, karena materi ini juga materi yang penting dalam pembelajaran biologi kita. Ibu akan bertanya kepada Vidya, yang mana protein hewani, yang mana protein nabati, Vidya? Yang protein hewani seperti telur, Bu. Terus itu ikan. Sedangkan protein nabati yaitu nasi, telur, tempe. Segitu, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Vidya, berarti Vidya dapat poin plus ya dari Ibu hari ini. Baiklah, Ibu akan mengulang sekali lagi. Yang termasuk protein hewani pada layar share screen ini yaitu ada ikan, telur, sedangkan protein nabati ada tahu dan kacang kedelai. Serta untuk vitamin dan mineralnya ada sayur dan juga buah-buahan tersebut. Jadi satu poin penting yang perlu Ananda ingat, bahwa kita harus makan secara teratur setiap harinya untuk mendukung aktivitas diri kita, dan juga makanlah makanan yang bergizi yang bisa memberikan manfaat untuk tubuh kita. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Demikian pembelajaran kita hari ini, kita sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup ya Ananda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.